Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, NIM 2017-31199. Saya mahasiswa Institut Teknologi PLN, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang device-device jaringan. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Sistem dan Kinerja Jaringan kelas C. Baiklah, saya akan masuk materinya. Device-device jaringan. Yang pertama itu ada router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya bisa diterima. Yang kedua itu ada wireless card. Wireless card ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi dan tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga itu ada perangkat LAN card. Seperti halnya dengan perangkat jaringan yang lainnya, LAN card ini merupakan perangkat jaringan yang dapat menghubungkan kiriman data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Terus yang keempat itu ada bridge. Perangkat bridge ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga bisa dipergunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja bridge ini harus mengenali alamat MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Baru kemudian bridge membuat kabel otomatis. Yang kelima itu ada hub. Hub pada komputer gunanya untuk membagi server ke jaringan lain. Adapun kelemahan dari hub ini ialah jika ia rusak, maka transmisi jaringan ke komputer juga tidak dapat berjalan. Dengan begitu, dia tidak dapat mengatur kecepatan data yang dikirimkan ke komputer lainnya. Yang keenam itu ada switch. Switch merupakan sebuah hardware yang fungsinya hampir sama dengan hub. Ia bisa membagi-bagi jaringan lokal ke banyak perangkat komputer. Sementara fungsi utamanya itu adalah untuk menerima sinyal, mengirimkan data dari jaringan server ke jaringan perangkat lainnya. Terus yang ketujuh itu ada access point. Access point kegunaannya mirip dengan router, namun access point memiliki fungsi yang sebenarnya untuk memancarkan wireless sinyal yang dipancarkan dari router untuk membuat jaringan WLAN. Yang ke-8 ada kabel. Kabel merupakan penghantar arus dari dan ke sebuah perangkat. Ada banyak jenis kabel yang digunakan di perangkat komputer dan biasanya berjenis unsealed twisted pair atau UTP dan masih banyak yang lainnya. Yang ke-9 ada NIC. NIC atau Network Interface Card merupakan kartu yang juga berperan penting bagi komputer. NIC biasanya ditanamkan pada komputer sehingga komputer bisa terhubung dengan jaringan LAN. Yang ke-10 ada modem. Modem merupakan perangkat keras yang dapat menghantarkan perubahan data sinyal digital menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data digital sehingga komputer dapat dijalankan. Yang ke-11 ada repeater. Repeater merupakan suatu perangkat jaringan untuk memperkuat sinyal. Perangkat repeater dapat memperkuat sinyal pada jarak jauh. Fungsi repeater adalah memperluas jangkauan sinyal server, mempermudah mengakses sinyal Wi-Fi, dan meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Yang ke-12 itu ada konektor. Konektor merupakan sebuah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Keberadaan konektor ini juga sangat vital bagi perangkat komputer, sebab jika tidak ada alat tersebut, maka komputer juga tidak dapat dioperasikan dengan semestinya. Selanjutnya, yang ke-16 ada gateway. Gateway yaitu sebuah piranti atau alat yang digunakan sebagai media penghubung satu jaringan komputer dengan satu jaringan lainnya, atau menghubungkan dengan beberapa jaringan komputer lainnya yang menggunakan sistem protokol yang berbeda. Yang ke-17 itu ada multilayer switch. Multilayer switch adalah cara di mana menyusun perangkat jaringan menjadi beberapa tingkatan karena end user yang terhubung di dalam jaringan memiliki jumlah yang banyak, sehingga perlu dilakukan ranking antar jaringan switch secara bertingkat. Dan terakhir itu ada Network Attached Storage. Network Attached Storage atau NIS adalah sebuah perangkat jaringan penyimpanan yang terhubung dengan jaringan utama. Dengan begitu, ia bisa digunakan sebagai penyimpanan tambahan saat komputer klien membutuhkan. Cara kerja NIS bisa dijelaskan seperti cloud storage yang kini marak digunakan. Namun NIS bersifat lokal karena hanya komputer klien yang bisa mengaksesnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.